falikil habbi wan nawa khalikil abdi wa ma nawa al-mutalli'i ala batini dhamiri wa ma hawa al-mursyidi ala man dhalla wa ghawa ja'ilil malaikati rusula. Alhamdulillahi ahmaduhu subhanahu ala sarfil hammi wal jawa hamdan man anaba war'awa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fima nasara wa taba ashhadu anna nabiyyana wa muallimana wa qudwatana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Lurah, Bapak Ferry beserta perangkat desa yang lainnya, Bapak Kadus, Bapak Supatno, barakallahu fikum, Kepala Rumah Tahfidz Miftahul Huda yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu hadirin ingkang minulya, semua segenap panitia dari kajian Humairah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo sarangan kita bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah limpahkan pada pagi hari ini. Kita bisa menyambung tali silaturahim. Saudara yang di Solo bisa bersilaturahim ke Karanganyar, Karangpandan ini, dan saudara yang di Karangpandan ini, masya Allah sambutannya luar biasa untuk saudara-saudara yang dari Solo. Dan saya berdoa kepada Allah semoga perkumpulan kita seperti ini, bahagia kita seperti ini tidak hanya ada di tempat ini saja, tapi juga nanti bisa berlanjut di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang minulya, alhamdulillahirabbil alamin. Ada hal yang perlu senantiasa kita ingat, bahwa kita dihidupkan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini tidak lain dan tidak bukan, tugas kita hanya bagaimana kita mengumpulkan bekal untuk perjalanan panjang kita menuju surganya Allah. Maka yang harus kita syukuri ketika kita mudah berkumpul di majelis ilmu seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya kita sedang mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita menuju surga. Salah satu hal yang perlu kita ketahui ketika kita bisa datang ke majelis ilmu seperti ini, ya, pengajian seperti ini, Rasulullah niku ngendika, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah. Dan tidaklah ada sekelompok orang berkumpul di antara rumah dan rumah Allah. Mereka duduk di situ mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah dijelaskan, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan 4 hal. Dan keempat-empatnya ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada di sekitar kita dan akan memudahkan jalan kita menuju surga. Yang pertama, Rasulullah SAW katakan, kita orang yang duduk di majelis ilmu seperti ini, Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk mendapatkan as-sakinah, diturunkan ketenangan dalam hidupnya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu tempat di muka bumi ini yang ternyata Allah menjanjikan ketenangan. Hati itu jadi tenang, hati itu jadi enak rasanya ketika apa? Ketika kita berada di majelis ilmu. Dan ini tidak diberikan kecuali untuk orang-orang yang beriman saja, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi PBB itu mengadakan sebuah penelitian tahun 2018. Ternyata pada tahun 2018 ya, di negara-negara yang ada di dunia ini ternyata terhitung ada 800.000 jiwa yang matinya karena bunuh diri, Bapak Ibu.
800.000 jiwa. Dan ternyata negara tertinggi angka bunuh dirinya itu Swedia. Negara maju di Eropa, Swedia, itu ternyata warganya banyak yang bunuh diri. Nomor 2-nya Jepang. Negara yang paling maju di Asia. Yang kita tahu negaranya bisa bikin robot, bisa bikin HP, gadget dan lain sebagainya. Jepang, Pak. Yang ketiga Amerika, ya. Baru yang keempat adalah Korea Selatan. Yang menarik hadirin dimuliakan Allah, pertanyaannya, mengapa negara-negara maju seperti Jepang, Swedia, negara-negara Eropa, di Amerika bahkan banyak sekali orang yang matinya karena bunuh diri, bosan hidup hadirin. Di Jepang itu terhitung setiap bulan ada 300 nyawa yang melayang karena bunuh diri, Pak. 300 niku mboten sekedhik, Pak. Ya, berarti sehari pinten? 10. Kadang ada yang gantung, ada yang loncat dari Gunung Fuji, kadang ditemukan di dalam kamar hotel, bunuh diri, Pak. Ya. Di Swedia lebih mengerikan, angkanya lebih tinggi daripada Jepang dan negara-negara lain. Bahkan pemerintah Swedia niku, Pak, Bu, pemerintah Swedia niku menyediakan tempat khusus untuk bunuh diri. Saking banyaknya yang bunuh diri, sampai pemerintahnya itu repot mengevakuasi orang yang bunuh diri. Jadi disediakan lokalisasi khusus bunuh diri, Pak. Jadi pemerintahnya itu menganjurkan kalau kalian mau bunuh diri di sini. Jangan di dalam kamar hotel, jangan loncat dari apartemen. Sulit evakuasinya. Banyak, Pak, yang bunuh diri soalnya. Sampai suatu ketika ada kejadian yang menarik sekali. Ada seorang ya yang sudah bosen hidup, Pak. Ya, dari warga Swedia mau bunuh diri. Jadi pemerintahnya niku menyiapkan tempat khusus dan harus daftar kalau bunuh diri, Pak. Coba, mon koyo daftar PNS mawon niki. Jadi daftar dari nanti setelah daftar dikasih jadwal. Jadwalnya itu antara jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Jam 9 seperti ini sampai jam 12 setiap hari. Lah ada seorang yang sudah mau bunuh diri dapat jadwal jam 10 pagi, Pak. Mau datang ke tempat itu, bisa Anda cek nanti di internet. Tempatnya namanya Stockholm. Ya, di situ tempat untuk orang bunuh diri disediakan oleh pemerintahnya. Lah orang ini akhirnya mau bunuh diri. Karena masih jam 9, jadwalnya jam 10, dia mendekat ke lokasi itu. Tiba-tiba dia bertemu dengan seorang muslim. Muslim, Pak. Ketemu ditanya, anak kan sudah wajahnya sudah penuh dengan masalah. Muslim ini tanya, Pak, Tuan, Anda mau kemana? Saya mau bunuh diri, jadwal saya jam 10. Bentar lagi kan? Masya Allah. Ya, bunuh diri ada jadwalnya, Pak. Baru setelah itu apa kata muslim ini? Ini kan masih jam 9. Bagaimana kalau aku ajak ke sebuah tempat, kamu gak akan rugi di tempat ini. Sambil nunggu jam 10, kata muslim ini. Baik, akhirnya diajak. Kalau nanti kamu rugi, aku akan ganti dengan uang, kata muslim ini. Mau saja, Pak. Kan pikiran mereka itu apa? Cuman kerja, uang, seneng-seneng, tidur. Kerja, uang, seneng-seneng, tidur. Ya kan? Sampai akhirnya ketika mereka terbentur masalah, pinginnya apa? Mengakhiri hidup. Bunuh diri. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya orang ini diajak. Diajak kemana? Di Islamic Center. Di masjidnya, pusat Islamnya di Swedia sana. Diajak, karena dia ini orang non-muslim, dia tidak boleh masuk ke dalam masjid. Dia hanya boleh duduk di teras masjid. Muslimnya tadi minta izin. Orang muslimnya tadi, kamu tunggu di sini dulu ya. Aku tak masuk ngikut pengajian. Akhirnya muslimnya masuk, dengerin pengajian. Suara pengajian ustadznya itu keluar sampai teras, Pak. Bacaan Al-Qur'annya itu keluar sampai teras. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Itu keluar sampai luar. Hingga menjadikan siapa? Menjadikan orang yang mau bunuh diri tadi, si tuan tadi akhirnya tertidur lelap, Pak. Tertidur. Angler. Sampai akhirnya orang ini tadi karena sudah jam 10 keluar. Mau ngingetin, ini jadwalmu. Tapi karena ngelihat si tuan tadi itu tidurnya sangat lelap, akhirnya nggak dibangunkan. Kasihan sekali ini orang kayaknya sudah berhari-hari nggak tidur. Tidur jam 10, 11, 12, 1, 2.
Setelah selesai sholat duhur, dilihat kok masih ngantuk, kok masih tidur lelap sekali, biarin. Sampai jam 2 dibangunkan, tuan bangun. Ini sudah jam 2, kamu terlambat. Kamu bunuh dirimu kan jam 10 katanya. Kaget dia Pak. Tuan ini kaget, terperanjat dia. Loh kok bisa, aku jam 2 belum datang ke lokasi bunuh diri, kata dia. Ya kan? Apa yang aku lakukan? Kamu tertidur lelap sekali. Sepertinya kamu sangat lelah, kata muslim ini. Apa kata orang ini? Ini tempat apa? Kok bisa menjadikan aku tidur seperti ini? Ya kan? Ini tempat apa? Kok aku bisa terlelap segitu lamanya di tempat ini? Apa kata muslim itu? Ini masjid. Ini pusatnya orang Islam beribadah. Terus dia tanya-tanya, Islam itu apa? Dijelaskan secara panjang lebar. Islam itu agamanya Allah, memberikan ketenangan. Kita bersujud di tempat ini, kita sholat di tempat ini, membaca Al-Quran, firman-firmannya Allah memberikan ketenangan. Dijelaskan panjang lebar, sampai hadirin muliakan Allah, orang ini akhirnya ngaku, saya itu sebenarnya mau bunuh diri, gara-gara 3 hari 3 malam tidak bisa tidur. Di situ bisa tidur, merasa mendapatkan solusi Pak. Jadi Masya Allah, orang Islam itu luar biasa Pak. Sulit tidur, tidak perlu beli obat tidur. Datang saja ke masjid, bapak-bapak Jumatan, ya kan? Ya kan? Atau ibu-ibu pengajian, teklak, teklu, ya kan? Ya kan? Tapi ternyata itu solusi, memberikan ketenangan. Seperti yang disabdakan Rasulullah tadi, datang ke majelis ilmu, berikan ketenangan dalam jiwa-jiwamu, kata Rasulullah SAW. Sampai akhirnya orang ini tadi masuk Islam, singkat ceritanya, bersyahadat, tertarik dengan Islam, gak jadi bunuh diri, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Berita masuknya dirinya ke agama Islam itu tersebar di seluruh Swedia, viral Pak beritanya. Viral dari lisan ke lisan, dari media sosial ke media sosial, sampai pemerintahnya dengar berita itu. Ada seorang muslim ngajak orang yang mau bunuh diri ke masjid, terus akhirnya tidak jadi bunuh diri karena masuk Islam. Tersebar dan dimuliakan Allah, sampai akhirnya pemerintahnya memanggil muslim ini, memberikan penghargaan karena berhasil menyelamatkan 1 jiwa warga Swedia dari bunuh diri. Ya kan? Dikasih penghargaan, dengan tahu nggak Pak? Penghargaannya apa? Dibuatkan rumah di samping lokalisasi bunuh diri itu, terus depan rumahnya ditulisi konsultasi bunuh diri Pak. Ya. Konsultasi bunuh diri. Jadi pemerintahnya menganjurkan warganya yang mau bunuh diri mampir-mampir dulu ke rumah itu. Siapa tahu berubah pikiran. Masya Allah. Ya, itu Islam Pak. Tapi lihatlah di Swedia hari ini, tempat yang dikhususkan untuk bunuh diri itu Pak, Anda cek itu di internet, itu sekarang sudah sepi. Jarang ada orang bunuh diri Pak. Mereka sudah mulai mengenal apa Islam. Banyak sekali ternyata pertumbuhan orang-orang Islam, orang-orang Eropa yang masuk ke dalam agama Islam itu luar biasa hari ini. Ya. Gereja-gereja itu banyak yang nggak didatangi, dibeli, jadikan masjid. Di Eropa seperti itu, hari ini muliakan Allah. Artinya apa? Islam menawarkan ketenangan. Ya. Lah kalau kita ini hatinya tenang, tidak gerusa-gerusu, tidak kesusu, tidak terburu-buru dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari, harapannya kalau tenang ibadahnya lebih khusyuk Pak. Kalau ibadahnya lebih khusyuk, lebih mudah mendapatkan pahala. 1. Wa ghasyiyathumur rahmah. Orang kalau datang ke majelis ilmu seperti ini, kata Rasulullah, ghasyiyathumur rahmah, akan didekap oleh Allah dengan rahmatnya. Dengan rahmatnya. Diberi kasih sayang sama Allah. Para ulama katakan, apa kasih sayangnya Allah kepada orang yang hadir di majelis-majelis seperti ini, di pengajian-pengajian seperti ini? Kata para ulama, kasih sayangnya Allah itu diberikan kepada orang yang datang ke majelis ilmu dengan bertemunya mereka bersama orang-orang yang solih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kanan kiri Anda, yang ada di sebelah bangku Anda itu adalah orang-orang solih semuanya Pak, Bu. Artinya kalau kita itu dipertemukan sama orang solih itu tidak hanya bermanfaat hanya di dunia saja. Orang solih niku manfaatnya nanti bahkan ketika kita sudah berada di depan pintu surga. Teman-teman kita ini semuanya Bapak Ibu, tetangga-tetangga kita yang ikut dalam pengajian ini,
yang dari Solo, yang dari mana-mana. Kalau sudah berkumpul di majelis ilmu, ya, berkumpul dalam kebaikan-kebaikan seperti ini, nanti di akhirat, di depan surganya Allah, mereka akan sibuk mencari temannya. Mana temanku yang dulu pernah pengajian bareng aku setiap Ahad pagi? Mana temanku yang biasanya sholat jamaah di masjid bersamaku? Dia akan mencari-cari kalau temannya belum kelihatan. Kalau ternyata nggak kelihatan, maka orang ini nanti, orang solih ini akan matur di hadapan Allah. Ya Allah, temanku si fulan ya Allah belum kelihatan. Di mana dia ya Allah? Aku nggak mau masuk surga ya Allah. Kelezatan surgamu kurang lengkap kalau tidak ada temanku membersamaiku di dalam surga. Maka pantang bagi Allah untuk memberikan surga sedangkan kenikmatannya tidak lengkap. Maka apa yang dikatakan Allah, coba cari di neraka, ada nggak orangnya? Maka temannya itu melihat, mendongakkan kepalanya ke dalam neraka, dilihat ternyata temannya sudah disiksa, karena ternyata dosanya lebih banyak daripada amalan solihnya. Maka apa yang dilakukan Allah? Allah perintahkan malaikatnya, akhrijhu minan nar, keluarkan kawannya itu dari neraka. Temannya nunggu di depan jannah, dikeluarkan, diangkat, ditaruh, masuk jannah bareng-bareng. Maka luar biasa sekali orang-orang solih itu, Pak. Manfaatnya luar biasa. Ya. Jadi kalau kita ini kumpul seperti ini, sebenarnya ini rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saling bertanya kabar, yang belum kenal kenalan, bisa saling bersalaman, berpelukan. Subhanallah, di dunia berpelukan, semoga nanti di surga juga berpelukan. Amin ya robbal alamin. Begitu. Jadi ini memudahkan jalan kita ke surga. Ya. Ada yang ketiga, kata Rasulullah, wa haffathumul malaika. Orang yang datang ke majelis ilmu seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, haffathumul malaika. Sayap-sayap malaikat itu ada di sekitar kita untuk dibentangkan di sekitar kita. Jadi para malaikat ini ada di sekitar kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hanya saja tidak terlihat. Karena kalau terlihat jerantal semua ini, Pak. Rasulullah niku ketika mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira, dapat surat Al-Alaq 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu Rasulullah melihat wujud aslinya malaikat Jibril. Makanya Rasulullah lantas menggigil ketakutan. Kenapa, Pak? Karena kata Rasulullah, sayapnya malaikat Jibril itu saja terbentang dari timur ke barat. Sayap tok, Pak. Coba kalau para malaikat di sekitar kita ini menampakkan wujud aslinya, bubar, Pak, pengajiannya. Gak jadi pengobatan gratis nanti, ya kan? Tapi para malaikat ini berada di sekitar kita, selalu mendoakan kita, Pak. Maka kata Rasulullah, Pak, di dalam majelis ilmu itu ada ijabah dari doa-doa kita. Maka sisipkan setiap doa kita di majelis ilmu, semoga diijabahi, karena para malaikat ini mengaminkan semua yang kita doakan dan yang kita panjatkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak hanya mengitari, kadang para malaikat itu juga datang ke majelis ilmu, Bapak Ibu, menggunakan menjelma sebagai seseorang yang biasanya menggunakan pakaian putih, rambutnya hitam mengkilau. Pernah kejadian di zaman Rasulullah. Rasulullah lagi bermajelis dengan para sahabat, tiba-tiba datang seseorang pakai pakaian putih, Pak, ya, bersih, terus rambutnya hitam mengkilau. Duduk bersama para sahabat, pas sesi tanya jawab, nanya-nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Ya Rasulullah, Islam itu apa loh? Iman itu apa? Jelaskan kepadaku. Hari kiamat itu kapan? Tanda-tandanya apa? Ihsan itu apa? Tanya-tanya sama Rasulullah, lalu dijawab sama Rasulullah. Para sahabat nggak tahu kalau ini malaikat. Taunya laki-laki datang dari tempat jauh. Sampai akhirnya orang ini berlalu setelah dijawab sama Rasulullah. Terus Rasulullah manggil seorang sahabat, manggil sahabat Umar, Umar sini sebentar. Didengar sama sahabat yang lain. Kamu tahu enggak tadi itu yang nanya-nanya siapa? Enggak tahu ya Rasulullah. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Apa kata Rasulullah? Fa innahu Jibril. Itu tadi malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kemari untuk mengajari kalian tentang perkara-perkara agama. Jadi Pak, di majelis ilmu ini majelisnya para malaikat. Kita disandingkan Allah dengan para malaikat.
kadang malaikatnya ada di sekitar kita mengepakkan sayapnya, kadang menjelma sebagai seorang laki-laki pakai pakaian putih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, coba sekarang dicek Pak, kanan kirinya ada yang pakai pakaian putih enggak Pak? Khawatirnya itu Jibril. Terus jenengan tanglet, nun sewu panjenengan Jibril sanes. Mungkin jawabannya sanes kula Israil. Lah niku hati-hati. Ya. Nah, ini dimuliakan Allah luar biasa. Pokoknya majelis ilmu itu luar biasa sekali, memudahkan jalan kita menuju surga. Yang keempat, luar biasa lagi. Kata Rasulullah, wa dzakarahumullahu fiman indah. Orang-orang yang ada di dalam majelis ilmu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya menuju surga melalui apa? Allah sebut nama-nama mereka di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah. Para malaikatnya disebut satu-satu nama kita ini, Pak. Fulan, fulanah, alan, alanah, semua disebutkan oleh Allah sehingga nama kita terkenal di antara para penduduk langit. Ada orang-orang yang namanya nggak dikenal di dunia, Pak. Sepi, nggak viral, ya kan? Followernya nggak banyak. Terus nggak ada yang kenal, rumahnya pojok, nggak ada yang kenal. Tapi ternyata namanya dikenal oleh para penduduk langit. Dan kabar gembiranya Bapak Ibu, penduduk langit itu jumlahnya jauh berkali-kali lipat dibandingkan penduduk bumi. Kalau hari ini tercatat penduduk bumi itu ada 8 miliar Pak. Penduduk langit kata para ulama jumlahnya berkali-kali lipat. Coba Anda bayangkan, satu orang saja, saya ini ditunggui sama malaikat Raqib sama Atid, 2. Nanti ketika di kuburan, ketika saya sudah meninggal, ada malaikat Munkar, Nakir. Berarti satu orang ada berapa? 4 malaikat. Berarti kalau penduduk langit, pakai hitung-hitungan kasar kita, satu orang itu ditunggui 4 malaikat, berarti 8 miliar kali 4 Pak. 32 miliar penduduk langit, itu semuanya diberitahu sama Allah bahwa Allah mencintai si fulan. Mencintai satu persatu namanya disebutkan. Dan mereka akan sibuk membicarakan kita setiap kali ditugaskan ke dunia. Mereka selalu datang ke dalam diri kita dan selalu memotivasi, jangan pernah takut, jangan pernah bersedih hati, Allah bersamamu, kami bersamamu. Maka lihatlah orang yang datang ke majelis ilmu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak pernah itu yang namanya hidupnya putus asa. Pandangannya teduh luar biasa. Kenapa? Karena selalu bersamai para malaikat, memotivasi hidupnya. Tidak mudah putus asa, tidak pernah khawatir sama masa depannya. La ilah hari ini dimuliakan Allah, luar biasanya majelis ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu perjalanan yang sangat jauh. Kita ini di dunia cuma sebentar tok, Pak. Kata Rasulullah, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umurnya umatku itu antara 60 sampai 70 saja. Umurnya umatnya Rasulullah itu 60-70. Kalau sudah ada yang usianya di antara Bapak Ibu 70, ya, 72, 73, itu Rasulullah sudah mengingatkan, umurnya nggak jauh-jauh dari itu. Sama dengan kita. Umur kita ini nggak panjang-panjang amat. Di dunia itu 60-70 tok, Pak. Ya. Yang ngeri itu, hadirin dimuliakan Allah, di alam kubur itu lama sekali nanti kita. Sampai hari kiamat dibangkitkan. Belum nanti kalau kita belajar tentang bagaimana keadaan di padang mahsyar. Rasulullah itu katakan nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar itu selama 50.000 tahun. Ya. Di dunia cuma 60 tahun, Pak. Ada yang 20 tahun, kemarin tetangga saya meninggal. Ada yang 30 tahun, ada yang baru lahir meninggal. Ada yang ngasih bocah 10 tahun meninggal. Di akhirat, di padang mahsyar 50.000 tahun. Nungguin satu-satu dihisap sama Allah, Pak. Didatangkan satu orang, ditanya apa yang sudah diperbuat. Lisannya berbohong, ditutup sama Allah. Tangan dan kakinya suruh ngaku, ayo apa yang kamu lakukan. Tangannya ngomong, ya Allah, aku digunakan oleh dia mendolimi orang lain, mencuri barang orang lain. Kakinya berkata, ya Allah, aku digunakan oleh dia untuk melangkahkan di tempat-tempat yang dilarang oleh Allah.
Ketika azan berkumandang, kakiku didiamkan ya Allah, tidak digunakan untuk datang ke masjid. Semuanya akan ditanyain itu, Pak. Jadi saksi ahlinya diri kita atas apa yang kita lakukan. Terus dibuka lagi lisannya. Lisan kita nanti akan dibuka lagi dan apa? Ternyata hadirin dimuliakan Allah, ternyata ketika dibuka lagi lisan kita tidak mau mengakui. Masih sempat bohong di hadapan Allah. Maka didatangkan saksi ahli kedua. Siapa saksi ahli kedua, Pak? Setelah tangan, kaki, mata, semua anggota tubuh kita, saksi keduanya adalah bumi, Pak. Buka surat Al-Zalzalah ayat yang keempat. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Di hari kiamat nanti bumi akan dipanggil sama Allah, dimintai informasi, Pak. Apa yang dilakukan si fulan di rumahnya. Maka tidak ada saksi yang lebih ahli daripada bumi, Pak. Karena bagaimanapun, dimanapun dan kapanpun kita menginjak bumi, Pak. Artinya apa? Artinya ketika kita ini melakukan apapun dari amalan solih dan maksiat, semuanya ketahuan nanti di hadapan Allah. Kenapa? Bumi akan bersaksi, ya Allah si fulan rumahnya Gerdu Karangpandan ya Allah. Di hari A, tanggal A, di tahun A, bulan A, si fulan melakukan ini dan itu ya Allah, sedangkan aku menyaksikannya. Sampai para ulama itu mengatakan, Pak, kalau sudah bumi jadi saksi ahlinya Allah, maka tidak ada tempat yang aman untuk kita bermaksiat kepada Allah. Ya. Jadi hadirin dimuliakan Allah, perjalanan kita panjang. Rasulullah itu mengibaratkan kita ini sebagai seorang musafir yang sedang berpergian. Artinya apa? Kita ini mau berpergian dengan perjalanan yang sangat panjang. Masih ada kota-kota lain yang harus kita kunjungi selain dunia ini, Pak. Masih ada alam kubur, masih padang mahsyar, masih dihisab sama Allah, ditimbang, melewati sirat. Kalau beruntung kita nggak nyemplung, kalau nyemplung ke neraka, kalau beruntung dapat surganya Allah. Luar biasa panjang dan melelahkan. Maka kata Rasulullah, hidup ini seperti perjalanan, maka berbekallah. Maka kita diminta untuk berbekal, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang bekalnya berat, ditimbang kok ternyata amalannya berat, maka Allah akan masukkan dia dalam kehidupan yang diridhoi. Apa? Surga, Pak. Tapi kalau ternyata timbangannya ringan, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka. Nah, tinggal kita ini abot-abotan bekal, Pak. Sudah berat belum bekal kita ini? Maka pada kesempatan kali ini saya sebenarnya tidak ingin berpanjang-panjang karena ini programnya banyak ini, Pak. Bagusnya kita ini di sini juga saling mengenal satu sama lain, bersilaturahim. Karena sekali lagi, Pak, di majelis ilmu itu tempat yang paling tepat untuk cari kenalan sebanyak-banyaknya. Karena tidak mungkin hadir di majelis ini kecuali orang-orang yang baik, Pak. Dan para ulama itu mengatakan, orang-orang solih itu lirikan matanya saja bermanfaat, Pak. Ya. Kalau orang solih sudah melirikkan mata kepada kita, maka sesungguhnya dia nanti akan mengingat kita sampai di surga. Ya. Jadi sebenarnya majelis ini itu bukan majelis tausiah terus jenengan dengarkan, Pak, Bu. Tapi apa? Majelis lirik-lirikan mata, Pak. Dilirik tengene, monggo, gitu kan. Dilirik kanannya, kirinya, ya kan. Sampai mereka mengingat betul merekam siapa kita. Itu bermanfaat sekali nanti. Di dunia bermanfaat, di akhirat apalagi. Ya. Tapi saya akan menyampaikan beberapa hal, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana cara memperberat timbangan amalan soleh kita di akhirat nanti. Yang pertama, para ulama mengatakan, ya, jagalah sholatmu. Sholat fardu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu pemberat yang paling berat nanti di timbangan amalan soleh kita. Ya. Kata Rasulullah, Pak, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Yang pertama kali akan ditimbang sama Allah di hari kiamat dari setiap amalan kita itu sholatnya. Fa idza shaluhat shaluhal amalu kullu. Kalau sholatnya benar,
sholatnya baik, maka amalan yang lainnya akan baik dan akan jadi pemberat. Fa idza fasadat, kalau sholatnya rusak, maka yang lainnya ikut rusak, kata Allah, kata Rasulullah. Jadi hadirin dimuliakan Allah, yang perlu dijaga, yang perlu bermain aman selama kita masih dikasih Allah waktu untuk hidup di bumi ini, di dunia ini, apa? Jaga sholat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sholatnya tidak boleh terlambat. Sholatnya kalau bisa ke masjid. Karena sesungguhnya parameter amalan kita itu sholat, Pak. Kalau sholatnya baik, insya Allah urusan yang lainnya akan jadi baik. Ya. Seorang suami itu akan jadi suami yang sangat setia sama anak dan istrinya kalau sholatnya baik. Seorang istri itu akan menjaga kehormatan suaminya ketika suaminya keluar di luar rumah mencari ma'isyah kalau sholatnya baik, Pak. Tapi sebaliknya, kalau sholatnya buruk tidak bisa dijanjikan, Pak. Tidak bisa dijanjikan, Bu. Seorang suami itu ketika di luar dia betul-betul setia tidak sama istrinya. Seorang istri itu betul-betul menjaga kehormatan suaminya atau tidak, itu tidak bisa dijanjikan kalau sholatnya tidak baik. Maka yang pertama itu sholat, hadirin yang dimuliakan Allah. Pemberat timbangan amal solih kita, yang paling berat itu sholat. Maka sholat subuh, mari bareng-bareng kita jamaah sholat subuh. Sholat duhur, asar, maghrib, isya. Sering sekali, terutama yang di rumah ini, ibu-ibu, ya, jangan sholat di akhir waktu. Azan berkumandang, waktunya sholat dulu. Kan cuma 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat saja. Ya, jangan sampai kita menunda-nunda, akhirnya duhurnya 2:30, ya, asarnya 4:30, ya, isyaknya jam 9 malam, lihat sinetron dulu kan, ya kan? Nah, yang kayak gini ini berbahaya, hadirin. Kenapa? Karena kalau ternyata kita belum sholat, kok ternyata Allah Subhanahu Wa Taala mematikan kita, kan selesai urusan itu. Kita belum sempat membawa bekal kita belum banyak. Padahal kata para ulama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kematian itu tidak menunggu kata siap dari kita, Pak. Datangnya selalu tiba-tiba. Ada yang diantara Bapak Ibu hadirin yang datang pada kesempatan kali ini yang siap untuk mati dulu, Pak? Ada yang, ini ada tiket nih, Pak. Siapa yang mau mati duluan? Nggak ada, Pak. Kata para ulama itu, kematian itu tidak menunggu kata siap dari kita. Datangnya selalu tiba-tiba. Tiba-tibanya sebagaimana kita mendapatkan kabar ayah dan ibu kita meninggal. Tidak ada yang siap, Pak. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggalnya tidak ada yang tahu. Bahkan Rasulullah sendiri nggak tahu kapan meninggalnya, Pak. Jadi kalau kita belajar sejarah itu, Pak, Rasulullah itu kan meninggal hari Senin, Pak. Hari Jumat itu sudah sakit. Jumat sakit, minta sama Abu Bakar untuk gantikan sholat, gantikan imam di Masjid Nabawi. Sabtu sakit, Ahad sakit, ya nggak keluar dari rumah. Para sahabat itu sudah rindu sekali, ya Allah, Rasulullah kapan sembuhnya. Sampai Senin subuh Rasulullah itu nampak, Pak, keluar dari rumahnya menuju Masjid Nabawi. Wah, para sahabat sudah senang gembira. Alhamdulillah, Rasulullah sehat lagi. Rasulullah bisa sholat bareng kita. Rasulullah sholat bareng para sahabat. Anas bin Malik sampai mengatakan, tidak ada hari yang lebih berbahagia di kota Madinah, melainkan ketika kami kembali melihat wajahnya Rasulullah SAW, ketika kami bisa sholat berjamaah bersama Rasulullah kembali. Subuhnya Rasulullah sholat, pulang lagi ke rumah, sakitnya bertambah berat, menjelang sholat duhur Rasulullah SAW wafat, Pak. Anas bin Malik sampai mengatakan, dan tidak ada hari yang paling kelam, tidak ada mendung yang paling gelap di kota Madinah, di hari yang sama kami mendengar kabar Rasulullah SAW wafat. Artinya apa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Kematian itu selalu datang tiba-tiba. Bahkan Rasulullah kekasihnya Allah tidak dikasih informasi kapan beliau SAW meninggal. Subuhnya masih kelihatan di masjid, ternyata menjelang duhur meninggal dunia. Berapa banyak orang yang di subuh harinya menggunakan kopiahnya, setelah subuh yang melepas kopiah dari kepalanya bukan dirinya. Berapa banyak orang yang memasukkan kunci motornya di waktu duhurnya,
sebelum asar yang melepaskan kunci motor dari motornya itu bukan dirinya. Berapa banyak orang yang mengenakan pakaian yang baik di waktu asar, ternyata di waktu maghribnya yang melepaskan pakaiannya bukan dirinya. Artinya apa? Kematian itu selalu mengancam kita, Pak, dari berbagai arah. Kalau kita nggak siap dengan amalan solih kita, lalu dengan apa nanti kita akan membela diri kita di akhirat nanti? Urusannya itu timbangan, Pak. Timbangan itu kalau berat masuk surga. Kalau tidak berat, ya sudah, tempatnya di neraka. Dikumbah dulu di neraka, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai ada ungkapan, tidak apa-apa lah. Orang Islam kan semuanya masuk surga. Mampir-mampir ke neraka 1 hari dulu tidak apa-apa lah. Na'udzubillah min dzalik. 1 hari di neraka itu, Pak, 1000 tahun, Pak. Kita aja 60 tahun, nggak habis-habis ini, Pak, usianya. Gimana kalau 1000 tahun di neraka? 1 hari tok itu. Saya pernah menghitung itu, Pak. Kalau 1 hari di neraka 1000 tahun, kalau 1 jam itu berapa tahun, Pak? Ya, 1000 bagi 24. Ya, 1 jamnya 40 tahun. 1 jamnya di neraka itu 40 tahun, Pak. Seperti usia kita hari ini. Jadi hari ini dimuliakan Allah, sholat harus dijaga. Yang kedua, yang harus diperhatikan, sebagaimana tadi sambutan Bapak Kepala Rumah Tahfidz Miftahul Huda, pastikan bahwa lisan kita tidak pernah basah, tidak pernah kering dari apa? Dari mengingat Allah. Jadi pastikan kita ini lisannya selalu berzikir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Gunakan waktu untuk zikir. Zikir itu nambah pahala. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Dan sebaik-baik zikir, kata para ulama, yang timbangannya paling berat di antara zikir-zikir yang ada ini kun apa? Membaca Al-Qur'an. Inna afdhala dzikr qiraatul Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Makanya beruntung sekali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di desa kita ini, di dusun kita ini didirikan rumah tahfidz. Dari rumah tahfidz inilah yang akan menjadikan desa ini semakin barokah, Pak. Kenapa? Dilantunkan di dalamnya ayat-ayat Allah. 1 huruf, Pak, dari Al-Qur'an itu 10 pahala, Pak. Anda pernah ngitung belum? Bismillahirrahmanirrahim niku pinten huruf, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf, Pak? Kalau di dalam kata Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf, maka pahalanya 190, Pak. Bagaimana kalau kita membacanya surat Al-Baqarah? Bagaimana kalau anak-anak kita nanti akhirnya membacanya hafal juz 30, juz 29, juz 28. Masya Allah, akan meringankan beban orang tuanya nanti di akhirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi pastikan lisan kita selalu basah dengan zikrullah. Sholat, baca Quran, zikir. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pastikan setiap aktivitas yang kita lalui itu semuanya tujuannya untuk akhirat. Diganti, Pak, tujuannya. Duduknya biar dapat pahala itu bagaimana? Ngobrolnya biar dapat pahala itu bagaimana? Minumnya biar dapat pahala itu berarti harus nyontoh sunnah Rasul, pakai tangan kanan. Minumnya pelan-pelan, bismillah, duduk. Kalau selesai mengucap alhamdulillah, sehingga semuanya jadi pahala. Jadi semuanya harus untuk akhirat, dirubah. Anda tidak akan mungkin mau datang ke tempat ini kalau tidak dapat pahala. Lah itu, kegelisahannya jadi kegelisahan akhirat. Ibu-ibu Humairah ini saya yakin, Pak, 100% saya yakin tidak mau datang ke tempat ini, Pak, kalau hanya sekedar ngadakan acara pengobatan gratis. Tapi mereka ini betul-betul mencari ridho Allah, mencari pahala. Seperti Anda, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, datang ke sini untuk silaturahim, untuk bisa ngikut pengajian. Semuanya karena ada pahalanya. Kalau tidak karena pahala, maka kita tidak mau, Pak. Karena pahala ini intinya yang memberatkan amalan solih kita nanti di akhirat. Nah, itu yang ke berapa? Yang ketiga. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pastikan dalam kehidupan kita yang singkat ini punya yang namanya amal jariyah, Pak. Amal jariyah niku napa?
Amal jariah niku amalan yang pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Rak ketang satu sak semen, rak ketang pasir, ndak ya, apalagi kayu atau semuanya, satu buku, pensil sekalipun, kalau itu kita disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, semoga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita sudah terbujur kaku meninggal dunia di dalam liang lahat, maka pahalanya akan senantiasa mengalir untuk kita semuanya. Jadi 4 hal itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang dijelaskan oleh para alim ulama agar kita bisa memperberat timbangan amalan solih kita, memudahkan perjalanan kita menuju Allah. Jadi saya berdoa kepada Allah, semoga semua yang hadir di tempat ini dimudahkan Allah untuk bisa mendirikan sholat, dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa berzikir dan membaca Al-Quran, untuk memiliki amalan-amalan jariah, dan untuk melakukan setiap aktivitasnya setiap hari, di mana saja, kapan saja, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan. Kita tutup majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu